Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang beriman, Rasulullah bersabda, "Man la yarham, la yarham." Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendengar yang beriman, pada saat ini banyak kita lihat sebuah kasus yang menikah tanpa ada rasa sayang dan rasa cinta, sehingga setelah menikah mereka mudah saja berselingkuh satu sama lain. Padahal memang alangkah beruntung orang yang menikah, sebelum menikah dia mempunyai rasa cinta ke seseorang, apalagi dia seorang laki-laki. Laki punya tanggung jawab yang besar terhadap istrinya, seharusnya dia mencintai istrinya. Toh apabila memang itu jodohnya, dia tidak mencintai, dia menikah dengan wanita yang tidak cintai, hendaklah dia usaha untuk mencintainya di saat sudah menikah, yaitu pacar halal istilahnya. Para pendengar, Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum maradatan wa, dan di antara kekuasaan Allah, dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Para pendengar, memang benar cinta yang tulus dan kasih sayang yang timbal balik antara keduanya sepanjang hidupnya, itulah yang dinamakan dengan cinta sejati. Semua orang menginginkannya, namun tidak semua orang yang beruntung mendapatkannya. Ibu, ada suatu cerita seseorang yang bertanya kepada ibu, bagaimana saya Bu menikah tanpa saling mencintai, kami sama-sama patah hati karena kasihan melihatnya. Nah, karena kasihan, dia tidak punya orang tua, saya juga tidak punya orang tua. Di waktu abang saya menikah, dia minta kepada abang saya untuk menikah dengan saya. Akhirnya abang saya pun menikahkannya, malahan untuk menyerahkan serahan, maksudnya untuk memberikan apa yang akan diberikan atau diserahkan kepada calon istri pun dia tidak punya, malahan abangnya lah yang memberikan sebuah mukena, dengan artian dia tidak punya mahar. Dan bagi wanita itu tidak masalah, asal saling menyayangi dan mencintai. Akhirnya mereka pun menikah dan telah punya anak. Dan wanita itu karena dia adalah seorang anak yang soleh, dia berusaha mencintai suaminya. Namun suami selalu merasa mereka seperti ada gap, dan apa yang dirasakan istrinya dia tidak bisa merasakan. Pernah pada suatu hari suaminya menurutnya terang-terangan melakukan KDRT, memukulnya sehingga untuk minta ampun dan menuduh istrinya melakukan selingkuh, padahal itu tidak dilakukan oleh istrinya. Dan istrinya pun karena tidak sanggup
Dikatapun dia tidak berselingkuh, dia tidak percaya, sehingga dia minta cerai. Dan ibu tadi katanya dia tidak mempunyai, 10 tahun menikah dia tidak mempunyai KTP, karena suaminya mempunyai KTP. Alangkah sedihnya. Ibu juga mendengarnya sangat pilu karena wanita dia gitu kan. Kemudian akhirnya saking kesalnya suami karena istri yang tak cerai, dia pun pulang ke kampung. Tinggalkannya anak dan istrinya di tempat yang asing. Namun wanita itu tidak menyerah. Dia berpasrah pada Allah demi anak-anaknya. Dia mau bekerja apa saja yang penting halal. Sampai di suatu sanggar menemukan guru tari. Dia pun dengan semangatnya belajar menari, dan dia diminta untuk mempraktikkan ilmu tarinya. Akhirnya dia lolos. Dan itulah dia membesarkan anak-anaknya. Dan akhirnya 6 bulan kemudian suaminya sadar karena kakaknya itu ada di tempat mana istrinya tinggal itu, mencari informasi bahwa istrinya ini tidak pernah melakukan apapun. Dia seorang wanita yang salehah, dia seorang wanita yang memegang teguh bahwa kalau masih bersuami lebih bagus. Kalau dia ingin berselingkuh, bagus dia bercerai daripada dia melakukan hal yang sangat dibenci Allah itu. Karena 2 kali lipat orang yang menikah melakukan perbuatan yang tidak baik itu berlipat daripada orang yang masih sendiri. Para pendengar dapat paham hikmah dari kisah ini. Jadi sang suami sudah tahu bahwa dia tidak melakukan apa-apa si istri tadi. Jadi suaminya mohon maaf padanya dan istrinya memaafkan. Dia mengajak pulang ke kampung dan istrinya mengajak membuat suatu perjanjian. Dia ikut pulang karena ia menyayangi anak-anak itu hanya demi anak-anaknya. Dia sudah memaafkan tapi hatinya tidak bisa kembali seperti semula. Hatinya sangat terluka, sangat sakit karena difitnah itu, sama halnya dengan pembunuhan. Kecuali dia memang melakukan perbuatan selingkuh tersebut. Masya Allah. Jadi hati-hatilah, jangan kalau udah punya keluarga ada mendengar sesuatu yang nggak enak didengar, dikomunikasikan dengan baik, didudukkan dengan baik. Jangan asal tuduh, nuduh tanpa bukti sangat menyakitkan, sama halnya dengan membunuh karakter seseorang. Apalagi di kampungnya telah tersebar bahwa suaminya pulang kampung karena istrinya selingkuh. Masya Allah. Jadi kebesaran hati wanita ini karena dia tidak punya orang tua, dia mau berbakti kepada anak-anaknya, tapi dia tidak bisa memberi hatinya, cintanya seperti dulu kepada suami karena hatinya sudah terluka berat. Jadi dia mengatakan, apakah saya berdosa? Kalau menurut ibu pribadi itu sudah komitmen mereka. Dia datang ke situ untuk anak-anaknya, untuk membesarkan anak-anaknya supaya anak-anak tidak frustasi, tidak stres. Itu ibu yang luar biasa. Mudah-mudahan mendoakan ia mendapatkan surga di sisi Allah. Amin. Jadi kalau ada laki-laki yang menuduh wanita tanpa bukti, jangan sama sekali, karena wanita soleh itu adalah wanita yang paling indah, paling mutiara. Jangan disia-siakan. Apapun yang kita lakukan, tanyakan dulu sebenarnya, jangan sampai salah pilih. Tapi kalau perempuan yang memang nakal, nah itu memang sudah wajar ya. Tapi kalau yang tidak bersalah, yang menjaga diri yang sebaik-baiknya, dituduh hal yang begini, ibu sendiri sebagai wanita tidak merelakan ada laki-laki yang membuat demikian. Lebih baik tidak mendapatkan cinta, lebih baik hanya mendapatkan cinta Allah di dunia ini daripada mendapatkan suami yang tidak percaya kepada kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.